Sebetulnya banyak ya. Jadi penyebab olahraga mostly sebagian besar karena cara melakukan olahraganya yang kurang benar. Entah di misalnya nih ya, orang olahraga harus pemanasan dulu. Misalnya dia tidak melakukan pemanasan sehingga pada saat melakukan olahraga dia istilahnya kaget dan mengalami kram misalnya. Atau mungkin juga melakukan olahraga yang porsinya langsung terlalu berat. Lagi-lagi tergantung olahraganya. Misalnya olahraga yang atletik kemudian banyak melibatkan manuver-manuver ya pada saat melakukan olahraga, misalnya kayak basket atau futsal, sepak bola, itu kan banyak berlari dan bergerak, berubah arah gitu kan. Nah, itu yang paling kena resiko lutut sama ankle. Prinsipnya pada saat setelah cedera itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah istirahat. Stop dulu olahraganya. Jadi nggak bisa dong habis lari ke seleo terus langsung bangkit lagi lari lagi, nggak. Stop dulu, berhenti, minggir ke tepi lapangan ya. Istirahat. Nah, setelah istirahat langsung cepat minta es batu. Biasanya kan kalau bawa minuman kotak, ice box itu ya, banyak es batu di sana, ambil, taruh di tas plastik kresek gitu misalnya, tutupin pakai kain, tempelin di bagian yang mengalami cedera, misalnya di ankle atau di lutut, tempelin selama 15 menit. Nah, selesai 15 menit boleh dilepas dulu. Nah, setelah itu 2 jamnya lagi tempelin lagi es ya, 15 menit dan seterusnya sampai bengkaknya berkurang. Nah, setelah itu bisa sambil istirahat, sambil menunggu di tepi lapangan atau di mana, kaki ditinggikan atau bagian yang mengalami cedera ditinggikan. Jadi sambil duduk ditumpuk atau ditaruh di atasnya kotak minuman misalnya, atau kursi atau bangku ya. Setelah itu yang keempat, tadi kan 3 ya, istirahat, es, ditinggikan ya atau elevation ya. Yang terakhir bisa pakai bebat ya, jadi pakai ada perban elastis yang warna coklat tuh biasanya ya. Nah, itu dibebat tapi jangan terlalu kencang karena bisa mengganggu sirkulasi darah. Jadi cukup dibebat ringan saja, dia fungsinya untuk mengurangi bengkak. Jadi begini, setelah mengalami cedera ya, baiknya kita langsung menemui dokter untuk menilai seberapa parah cederanya ya. Kalau cedera ringan ya mungkin besoknya udah bisa main lagi, misalnya nih cuman krem, muscle krem aja, ketarik aja ya. Tapi beberapa cedera lain mengharuskan kita beristirahat beberapa hari bahkan beberapa minggu, atau bahkan membutuhkan tindakan operasi misalnya untuk memulihkan ya. Jadi sebenarnya seberapa lama boleh main lagi, boleh olahraga lagi ya tergantung seberapa parah cederanya ya. Kalau ringan cepat, kalau berat ya otomatis lebih lama. Jadi memang kita ada beberapa tools atau fasilitas yang kita punya untuk penanganan cedera yang sifatnya ringan maupun berat ya. Dari yang ringan dulu misalnya kita ada PRP injection ya. Jadi suntik PRP itu kayak semacam plasma darah ya, yang diambil dari darah kemudian diproses, mengandung komponen trombosit atau keping darah yang konsentrasinya cukup tinggi, dan itu bisa disuntikkan kembali ke dalam tubuh pasien ya, ke tempat di mana terjadi cedera ya. Misalnya lagi-lagi saya ambil tenis elbow ya misalnya ya. Tenis elbow itu kan cedera yang sudah berlangsung lama ya. Nah, jadi kadang-kadang sampai si pasien sendiri merasa kok kambuh-kambuhan terus, kapan sembuhnya gitu kan ya. Nah, kita punya PRP yang kita bisa pakai untuk cedera-cedera kronis semacam itu. Jadi disuntikkan lagi di tempat dia mengalami sakit ya, kemudian butuh periode istirahat juga, dan kemudian bisa dicoba lagi untuk olahraga. Hasilnya memuaskan. Juga untuk cedera yang akut yang baru saja terjadi juga bisa. Contoh misalnya pada sprain ankle ya, jadi ankle yang terkilir, yang ringan sampai sedang. Maka injeksi PRP bisa mempercepat penyembuhan
sampai memperpendek masa istirahat ya, kurang lebih 1 minggu 1 sampai 2 minggu. Jadi misalnya kalau sprain ankle ringan itu dia butuh 2 minggu istirahat dari olahraga. Dengan injeksi PRP dia hanya butuh istirahat seminggu, main lagi. Bahkan di beberapa kasus yang ya jarang sih sebenarnya, itu malah bisa lebih drastis lagi perubahannya dengan injeksi PRP. Kemudian untuk yang cedera berat ya, contohnya misalnya ini robek ligamen lutut, ACL ya. ACL injury itu paling sering, cedera ligamen lutut paling sering itu ACL. Jadi banyak yang lain sih sebenarnya, PCL, LCL, MCL, tapi ACL paling sering. Nah, pada cedera ACL memang kalau si pasien atau si orang tersebut menginginkan lututnya kembali prima kondisinya, maka memang kita lakukan tindakan operasi menggunakan teknik artroskopi. Jadi menggunakan kamera ya, jadi minimal invasive surgery namanya. Jadi tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu ACL harus membuka kulit lebar, cukup lebar ya untuk bisa mengoperasi. Tapi sekarang sudah tinggal menggunakan sayatan kecil di kulitnya, memasukkan kamera sehingga kita bisa menayangkan bagian dalam lutut melalui sebuah layar ya, video, kemudian melakukan tindakan penggantian ACL yang robek tersebut. Nah, jadi pada kasus-kasus yang berat semacam itu yang diperlukan tindakan operasi, maka kita bisa gunakan artroskopi yang tersedia di sini. Ya, jadi juga tidak menutup kemungkinan cedera-cedera di sendi lain ya, misalnya bahu bergeser, itu bisa ditangani dengan artroskopi. Ankle terkilir, ada ligamen robek, bantalan sendi, meniskus, semua bisa.